Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Rubaiyatu Adawiyah dari kelas 1C NIM 2000044 Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai seni tari. Seni tari adalah suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan. Berdasarkan kutipan dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkap atau substansi gerak melalui gerakan manusia. Menurut KBBI, seni tari adalah aliran seni mengenai gerakan badan yang berirama dan biasanya diiringi bunyian-bunyian seperti musik, gamelan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian seni tari menurut para ahli. Yang pertama, ada pengertian seni tari menurut Aristoteles, yakni gerakan ritmis yang menghadirkan suatu karakter manusia saat mereka bertindak. Yang kedua, ada menurut John Weaver. Seni tari merupakan gerak-gerak teratur yang elegan dan dibentuk secara harmonis oleh sikap elok dan postur tubuh anggun. Yang ketiga, menurut Yulianti Parani, tari ialah gerakan ritmis yang muncul dari bagian atau seluruh tubuh yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan ekspresi tertentu. Yang terakhir, menurut Enoch Armadibrata, tari mempunyai definisi sebagai gerak tubuh yang tersusun dalam suatu ruang dengan landasan irama dan gerak. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah seni tari di Indonesia. Yang pertama, era primitif. Masa ini dimulai sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Oleh masyarakat, era tersebut tarian dipercaya sebagai sesuatu yang memiliki daya magis dan sakral. Gerakan-gerakan tari tercipta berdasarkan kepercayaan masyarakat. Beberapa contohnya adalah tari hujan, tari eksorsisme, tari kebangkitan, dan sebagainya. Yang kedua ada era Hindu-Buddha. Pada era Hindu-Buddha, tarian mulai mempunyai standar dan patokan, serta memiliki literatur tentang seni tari. Salah satunya adalah literatur atau panduan gerak tari yang dibuat oleh Bharata Muni dengan judul Natya Sastra yang membahas 64 jenis gerakan tangan mudra. Selanjutnya, era Islam. Setelah masa Hindu-Buddha, gerakan tari di Indonesia berlanjut ke masa penyebaran agama Islam pada tahun 1755. Saat kerajaan Mataram Islam terbagi dua. Pada era ini, tarian umumnya dilakukan pada saat hari raya. Selanjutnya, ada era penjajahan. Kemunduran seni tari di Indonesia terjadi pada masa penjajahan karena situasi sosial yang kacau. Namun, seni tari tetap terpelihara dan diperagakan di istana kerajaan saat acara-acara penting berkaitan adat dan budaya. Yang terakhir yaitu era setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan seni tari mulai membaik. Tarian-tarian sering dilakukan saat upacara adat dan keagamaan, serta menjadi hiburan masyarakat. Pada era ini, tari berkembang untuk seluruh kalangan, termasuk anak-anak muda yang mulai mempelajari tari tradisional dan tari modern. Selanjutnya ada unsur utama kesenian tari. Yang pertama ada wiraga atau raga. Sebuah tarian harus memperlihatkan gerakan badan, baik posisi berdiri maupun duduk. Yang kedua ada wirama atau irama. Seni tari wajib memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dan pengiringnya, meliputi irama musik dan tempo tarian. Yang ketiga ada wirasa atau rasa. Seni tari harus mampu menyampaikan perasaan melalui gerakan maupun ekspresi saat menari. Selanjutnya, unsur pendukung kesenian tari. Unsur pendukungnya ada ragam gerak, ragam iringan, rias dan kostum, pola lantai atau blocking.
Selanjutnya, konsep seni tari. Yang pertama ada ruang gerak. Gerakan dalam satu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Penentuan ruang gerak dapat disesuaikan dengan jumlah penari, meliputi tunggal, berpasangan, atau dilakukan dalam suatu kelompok. Yang kedua ada tenaga. Dalam melakukan gerakan tarian, dibutuhkan tenaga menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga yang sempurna, maka tidak mungkin tari dipentaskan dengan baik. Beberapa jenis tarian memerlukan tenaga dengan intensitas kuat, sedang, dan lemah. Yang ketiga ada waktu. Dalam melakukan tarian, terdapat estimasi sesuai gerakan yang ditampilkan. Tari dapat dilakukan dengan cepat atau lambat, yang kemudian disebut tempo. Dengan berpatokan pada tempo, maka kesan dinamis dalam suatu tarian akan terlihat. Selanjutnya, gerak dalam tari. Yang pertama ada gerak stilatif, yaitu gerak yang telah mengalami proses pengolahan menjadi lebih halus dan mengarah pada bentuk yang indah. Yang kedua ada gerak distortif, yaitu pengolahan gerak melalui proses perombakan dari gerakan asli dan merupakan salah satu proses stilasi. Yang ketiga ada gerak murni, yaitu gerak tari yang pengolahannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu. Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah keindahan gerakan. Yang terakhir ada gerak maknawi, yaitu olah gerak tari yang mengungkapkan kandungan dengan maksud tertentu selain keindahan. Gerak maknawi juga disebut gerak gestur yang bersifat peniruan, imitatif, dan mimitatif. Imitatif adalah gerak peniruan dari binatang dan alam, sedangkan mimitatif adalah gerak tiru dari gerakan manusia. Selanjutnya ada jenis tari. Yang pertama ada tari tunggal atau solo, yakni tarian yang dibawakan oleh satu orang penari. Yang kedua ada tari berpasangan atau duet, yakni adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Yang ketiga ada tari berkelompok atau grup, yaitu tarian yang dibawakan banyak orang dalam kelompok. Yang keempat ada tari tradisional, yaitu jenis tari yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi budaya. Yang kelima ada tari kreasi baru. Jenis seni tari kreasi baru yang dikembangkan atau diciptakan oleh koreografer. Tarian ini berkembang sesuai dengan zaman dengan memodifikasi tarian tradisional sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Yang terakhir yaitu tari kontemporer, yaitu jenis tarian kontemporer menggunakan gerakan simbolik, unik, dan mengandung makna tertentu. Tarian ini lahir sebagai bentuk reaksi dan seni tari klasik yang telah mencapai titik akhir dalam perkembangan teknisnya. Selanjutnya ada fungsi seni tari. Yang pertama, sarana keagamaan atau kepercayaan. Tarian telah lama digunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral dan mengajarkan makna kebaikan. Misalnya, beberapa jenis tari di Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dewa dan leluhur. Yang kedua, sebagai sarana upacara adat. Seni tari juga bisa digunakan sebagai sarana upacara adat untuk berbagai tujuan, seperti meminta hujan, meminta hasil panen, serta acara adat lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana pergaulan. Tarian mengandung nilai sosiokultural bagi masyarakat. Hubungan sosial dapat terjalin saat tarian dilakukan dan dipentaskan. Manfaatnya adalah munculnya kerukunan dan persatuan antar manusia. Yang keempat, sebagai sarana hiburan. Seni tari bermanfaat sebagai ajang hiburan, tontonan, serta pertunjukan. Berbagai jenis tarian adat dapat dinikmati bagi mereka pecinta seni dan masyarakat awam.
Berikutnya, kesenian tari di daerah Indonesia. Berikut beberapa contohnya, yaitu tari daerah istimewa Aceh. Yang pertama ada tari Sedati, jenis tarian yang berasal dan dipengaruhi budaya Arab dan latar belakang agama Islam. Gerakan tarian ini sangat dinamis dan penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan dan menjadi tarian paling populer dan digemari oleh masyarakat Aceh. Yang kedua ada tari Saman Mesekat. Jenis tarian dilakukan dengan duduk, berjajar, dan diiringi irama musik yang dinamis. Tarian ini penuh syair yang mengajarkan kebajikan sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya, tari daerah Jawa Barat. Yang pertama ada tarian Kuncaran. Merupakan tarian yang menggambarkan rasa dendam seorang raja karena cintanya telah ditolak. Yang kedua ada tari merak. Merupakan jenis tari yang mengisahkan kehidupan seekor burung merak yang indah dan menawan. Tarian ini dibawakan dengan gemulai dan mempesona sesuai gerakan burung merak. Selanjutnya, tari daerah Bali. Yang pertama ada tari Legong Bali, yaitu tarian berlatar belakang kisah cinta seseorang raja dari Lasem. Gerakan tarian ini dibawakan dengan sangat dinamis dan memikat hati. Yang kedua ada tari Kecak, yaitu tarian berdasarkan cerita Ramayana yang mengisahkan bala tentara monyet Hanuman dan Sugriwa. Yang ketiga ada tari Pendet, yaitu tarian pemujaan yang banyak dilakukan di pura atau tempat ibadah umat Hindu Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan terhadap datangnya dewa ke dunia. Seiring perkembangan zaman, tarian ini juga digunakan untuk tarian selamat datang yang mengandung makna sakral dan religius. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.